Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran 4-6. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalian dapat menerima pelajaran dengan baik. Al-Fatihah. Amin. Anak-anakku, sebelum masuk ke pembelajaran 4, terlebih dahulu Pas mengulas sedikit tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian buka halaman 151. Anak-anakku, dalam permainan tradisional, tentu kalian pernah melakukan permainan tersebut dan pastinya ada teriakan-teriakan dari para pemainnya. Nah, teriakan itu mengeluarkan apa, anak-anak? Iya, bunyi. Nah, teriakan itu ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan, tentu ada bedanya. Ya, mari kita pelajari selanjutnya halaman 151. Contoh seperti gendang. Pada gendang tentu terjadi bermacam-macam suara. Ada yang suara nyaring, ada yang suaranya biasa. Itu semua disebabkan dari bentuk gendang tersebut. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu. Ada teks pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan kalian baca dan silakan pause video ini. Baik, sudah anak-anak? Nah, setelah kalian baca, tentu kalian mendapat informasi tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Pada pemantulan bunyi apabila dihalangi oleh benda-benda yang keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi, maka suara atau bunyi tersebut dapat memantul. Sebaliknya, apabila bunyi dihalangi oleh benda-benda lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol, maka suara tersebut tidak dapat memantul, yaitu diserap oleh bahan-bahan tersebut. Nah, biasanya penyerapan bunyi ini dilakukan pada gedung-gedung bioskop atau gedung pertemuan atau studio musik. Mengapa? Agar suara dari dalam tidak dapat terdengar dari luar. Oleh sebab itu, gedung-gedung tersebut dilapisi biasanya dengan karpet. Nah, sekarang kita belajar macam-macam bunyi pantul. Setelah kalian baca, ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ada gaung atau kerdam dan gema. Pada gaung, bunyi dapat dipantulkan apabila dinding tidak jauh dari sumber bunyi. Maka terjadilah yang namanya gaung. Gaung di sini adalah bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Ini akibat gaung. Sekarang gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Seperti contoh, kalian berteriak di atas lereng bukit atau di atas
gedung. Nah, tentu akan terjadi yang namanya gema. Gema di sini adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesuai bunyi aslinya. Jadi seperti bunyi berkali-kali, padahal kalian mengucapkan hanya sekali. Nah, itu namanya gema. Ya anak-anak? Nah, silakan kalian coba apabila ada kesempatan, baik masalah gema ataupun gaung. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 4. Anak-anakku, di situ ada bacaan. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Nah, sekarang kalian baca cerita pada halaman 154. Silakan pause dulu, kemudian lanjutkan. Sudah anak-anak? Kalau sudah, silakan dibuka halaman 155. Ya, mari kita berdiskusi. Silakan tulis hasilnya di dalam tempat yang telah disediakan. Baik, pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu lakukan dan teman-temanmu lakukan? Apa anak-anak? Oh iya, membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Sekarang nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Apa kira-kira? Iya, betul. Kalian akan melayani para pembeli sebaik-baiknya. Sekarang nomor 3. Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa kira-kira? Iya, tepat sekali. Yaitu dengan menjaga makanan tetap bersih dan sehat. Ya. Sudah? Sekarang nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Ya, hasil penjualannya akan diberikan kepada Bu Mimin, karena kita membantu Bu Mimin ya. Sekarang yang terakhir nomor 5. Sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? 1. Apa? Jujur. 2. Kerjasama. 3. Kerja keras. Yang keempat, saling menghargai. Itulah sikap-sikap yang dapat kamu praktekkan ketika kamu menjaga kantin. Sudah anak-anak? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang apabila kamu ada kesempatan bekerja sama dengan saudara atau dengan yang lain, silakan kamu tuliskan hasilnya pada halaman 156. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik, dibuka halaman 160 anak-anak. Di sini Pak As akan membaca suatu bacaan, kemudian kalian cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Siap anak-anak? Diperhatikan ya.
cerita dari Pak As. Kita mulai. Judulnya Sigap Membantu Sesama. Paragraf pertama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Paragraf kedua. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah. Apalagi usianya sudah cukup tua. Paragraf ketiga. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Paragraf keempat. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari amanah yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut adalah manfaat, kebersamaan, dan kerjasama. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklik. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Silakan kalian baca halaman 170. Silakan pause dulu. Sudah anak-anak? Ya, kita lanjutkan kembali halaman 171. Nah, anak-anak, salah satu keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklik, apa saja keterampilannya? Ya, berjalan, berlari, dan melompat. Ya, nah, anak-anak, permainan engklik ini dimainkan dengan cara, yaitu ada alatnya, namanya gacuk. Nah, gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada sesuai aturan bermain. Sekarang kita lanjutkan. Ini adalah contoh pola permainan engklik. Ya, ada 3 pola. Tapi masih banyak selanjutnya, ya. Pola pertama adalah pola pesawat. Pola kedua, pola gunung. Pola ketiga, pola baling-baling. Kira-kira mana yang pernah kalian mainkan?
Tentu kalian pernah memainkan semua. Mari kita berdiskusi bersama-sama. 1. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engkle? Tadi kita sudah bahas bersama-sama. Silakan kalian tulis kembali pada kolom yang telah tersedia. Nomor 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Tentu kalian sudah sering melakukan, berarti kalian jawab dengan baik. Nomor 3. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa akan datang? Yaitu banyak berlatih gerak dasar, baik berjalan, berlari, maupun melompat. Sekarang yang 4. Nomor 4. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engkle dengan teman-teman yang berbeda-beda? Sikap apa? Bisa kerjasama, bisa toleransi, dan saling menghargai. Nomor 5. Apakah dalam permainan engkle diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Sudah pasti ya, harus diperlukan kerja sama agar dapat memenangkan permainan. Dan apa yang terjadi jika kalian tidak ada kerjasama dalam permainan? Iya, tentunya permainan tidak akan berjalan dengan baik, karena masing-masing pemain mementingkan diri sendiri. Nah, anak-anakku, pada bacaan sikap membantu sesama, silakan kalian ringkas bacaan tentang sikap membantu sesama. Ya. Caranya, tentukan gagasan pokoknya. Kemudian silakan kalian ringkas dengan bahasa kalian sendiri. Baik anak-anak, pembelajaran tema 1, subtema 3 telah berakhir. Semoga kalian dapat mendapatkan pemahaman yang baik. Baik anak-anak, untuk pembelajaran ini sekalian dulu. Kita berjumpa di lain waktu. Semangat belajar, jaga kesehatan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.